Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Kolbianto dengan NIM 2425265. Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah program saya atau pengertian sepemahaman saya. Tugas ini untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah praktikum struktur data. Oke, saya akan mulai. Ini untuk awal-awalnya agar bisa terpanggil dan nama ini. Nah, untuk ini sampai sini ini adalah untuk menyimpan alamat lengkap. Nah, sedangkan ini untuk mengelola linked list alamat. Router head ini untuk pointer ke node pertama. Nah, dan pada bagian ini pertama ini untuk tambah alamat ke awal, bawahnya untuk ke akhir, dan yang ini untuk pertama, menghapus pertama, bagian dua ini untuk menghapus alamat. Nah, yang atas untuk pertama, yang bawah untuk terakhir. Sedangkan bawahnya ini untuk mencari alamat. Nah, sedangkan ini untuk menampilkan seluruh alamat. Dan di sini sudah saya kasih penjelasannya agar lebih mudah. Oke, lanjut ke GPP. Oke, ini program yang saya buat. Di sini untuk konstruktor list kosong sampai bawahnya ini. Nah, bagian ini untuk menambah alamat di awal list. Dan bawahnya ini untuk membuat node baru. Dan ini untuk mengisi data alamat. Dan bawahnya ini untuk menyambungkan ke head lama. Ini ke head baru. Dan sedangkan ini bagian ini tambah alamat di akhir list. Dan ini isinya. Nah, ini tampilan jika list masih kosong. Sampai sini. Nah, dan ini untuk mencari node terakhir. Nah, ini untuk menambahkan node baru di belakang. Dan pada bagian ini untuk menghapus alamat utama. Dan ini head next untuk pindah head ke node berikutnya. Ini untuk hapus node lama. Nah, ini untuk menghapus alamat terakhir. Nah, bagian ini jika hanya satu node. Nah, ini untuk mencari node sebelum terakhir. Ini untuk menghapus node terakhir. Dan ini set node ini sebagai node terakhir. Ini untuk mencari alamat tertentu. Ya. Ini jika ketemu, ini jika tidak ditemukan. Nah, pada bagian ini untuk menampilkan alamat yang sudah dibuat ke bawahan. Maaf, sampai sini. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, main CPP. Nah, di sini adalah awal program yang dijalankan. Saya membuat seperti ini. Semuanya langkah-langkahnya sudah ada di awal tadi, di GPP ada, di H ada, jadi disatukan di sini agar program dapat berjalan. Oke, selanjutnya kita ke yang dua. Ini tadi GPS. Oh ya, kita belum menata konsol ini. Konsol dulu, konsol. Belum kita compile. Yuk kita compile terlebih dahulu. Plus min kita beri nama
program. Oke, titik slash program. Oke, kita di sini bisa memilih ya. Kita misal keluarnya seperti ini, kita satu komponen menu. Nah, suruh memasukkan alamat lengkap. Jadi harus lengkap ya. Ini dengan tautan urip Kabupaten Purworejo. Ntar kita print. Nah, daftar alamat Popongan Kecamatan Banyu Kabupaten Purworejo, Popongan Banyu Urip. Oke. Kita bisa mencoba ini, tapi karena waktunya cukup terbatas, mungkin segitu saja. Kita lanjut yang kedua. Tadi GPS, sekarang undur itu. Salah. Sini folder. Oke, pada bagian ini cukup lengkapnya. Dan di sini sama seperti tadi, dan bagian ini untuk menyimpan isi tulisan, note pref untuk pointer ke note sebelumnya, note next pointer ke note berikutnya, kelas paper membuat kelas bernama paper. Nah, dan ini nanti isi-isinya, dan ini private, ini hanya dapat diakses dari dalam kelas. Nah, node head ini node pertama, dan ini fungsi private, dan ini publik itu bisa dipanggil di luar. Sedangkan paper ini konektor inisialisasi awal, dan yang ini memberikan semua node ketika objek dihapus. Void, dan bagian ini memiliki fungsi untuk menulis teks baru. Bagian ini juga menampilkan isi lengkap tulisan surat. Sedangkan ini menghapus seluruh node alam list. Nah, ini biasa ya, penutup. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Oke, pada bagian ini tidak semuanya saya jelaskan. Oke, ini sama untuk agar bisa dipanggil, bisa di compile. Nah, ini adalah menginisialisasi semua pointer jadi kosong. Nah, pada bagian ini jika head kosong atau list kosong, dan pada bagian ini sampai bawah memiliki fungsi akan menghapus seluruh node awal sampai akhir. Nah, dan ini sampai bawah hanya bisa jika masih ada node setelah coordinate. Sampai sini. Nah, dan ini ke bawah mendefinisikan fungsi redo memilih kelas paper, fungsinya memindahkan posisi coordinate ke langkah berikutnya. Nah, dan ini sampai bawah mendefinisikan fungsi udo memiliki kelas paper, fungsinya kembali ke langkah sebelumnya. Untuk ini ke bawah, ini adalah node baru dimasukkan ke dalam head. Ini digunakan saat list masih kosong. Pada bagian ini, node baru selalu ditempatkan di tile. Concatenate digeser ke node baru. Setiap habis mengklik teks, user ditanya. Nah, ini bagian untuk bertanya. Nah, ini U adalah udo, R adalah redo.
Nah, X ini lanjut tanpa udo atau redo. Jika X, maka redo dibersihkan sesuai aturan editor. White paper, guys. Nah, ini. Jika belum ada tulisan error true, maka meminta unsur memastikan judul surat program, menyimpan judul ke variabel title. Nah, ini bagiannya ini sampai bawah. Nah, untuk wrapper ini memulai logo agar bisa memulai loop agar user bisa menulis berbagai baris isi surat. Bentar ya. Nah, pada bagian ini untuk apakah ingin lanjut menulis atau tidak nanti. Nah, ini untuk menampilkan menu buat isi. Ini menentukan penulisan node pertama atau berikutnya. Sampai dengan sini. Ini tampilan menu undo redo. Nah, ini tanya apakah user ingin lanjut menulis. Show letter menampilkan seluruh isi dari head sampai tail. Nah, bagian ini untuk bagian bawah ini untuk membuat pointer tempat yang 0 dari node paling awal. Nah, bagian ini menampilkan header tampilan surat title adalah judul surat yang dibuat. Nah, bagian ini akan mencetak seluruh isi dari awal head sampai akhir tail. Nah, pada bagian ini menampilkan isi hanya saat karnet ini digunakan. Bagian ini, oke. Lanjut sini. Nah, ini mengambil file header untuk redo yang berisi class paper. Bagian ini untuk membuat objek box untuk menyimpan, menampilkan, dan menghapus kode surat. Dan ini judulnya program berjalan harus sama pengguna memiliki berhenti. Ini ya untuk memilih sampai berhenti. Nah, ini menampilkan pilihan menu bagian ini. Nah, ini pengguna memasukkan nanti memilih antara 1 sampai 3. Dan sini proses menu sampai bawah. Nah, ini jika input selain 1 atau 3 tampilan akan error karena pilihannya cuma 1 sampai 3. Dan ini mau muat ulang atau tidak, kalau Y muat ulang, kalau N tidak. Nah, bagian ini menampilkan pesan penutup. Oke, mana ini kompil ini sajalah lama. Oke. Apa ini? Oh, hapus. Oke, plus output segala untuk redo cpp main program slash program exe. Oke, di sini saya masih ada membuat kode, menampilkan kode, menghapus kode. Kita pilih 1, membuat kode. Oke, masukkan judul program. Kita akan judul programnya UTS praktikum. Taruh buat program 1 2 3 4 5 6 7 YUER. Kita enter. Oke, kita ORX pilihan untuk redo atau tidak, kita pilih unduh saja. Lanjut membuat. Mungkin cukup saja ya karena waktunya sudah cukup. Oke, sukses berapa seperti ini. Oke, sekian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dari tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.